Seorang komandan dari Brigade 36 Marinir, yaitu Mayor Serhiy Volina, pada lini pertahanan terakhir Ukraina di kota Mariupol mengirim pesan. Dalam pesannya, mengatakan ini adalah alamat terakhir bagi mereka di dunia ini. Mayor Volina juga mengatakan bahwa waktu mereka hanya tersisa beberapa hari atau beberapa jam lagi. Pabrik baja Azovstal, yang luasnya mencapai 10 km persegi, adalah posisi pertahanan terakhir pasukan Ukraina di Mariupol. Menurut Volina, pasukan Rusia telah mengerahkan unit-unit yang berkali-kali lipat melebihi jumlah pasukan Azov di Mariupol. Bahkan pasukan Rusia disebutnya telah unggul di udara, artileri, pasukan infanteri, dan kendaraan lapis baja yang seakan tidak ada habisnya. Rusia sebelumnya telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka dan menyerah. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung wilayah itu selama 50 hari. Lalu mengapa kota Mariupol begitu penting bagi Rusia? Ada 4 alasan bagi Rusia yang membuat kota Mariupol begitu penting. Hal ini juga yang menyebabkan Rusia melakukan pergeseran pasukan besar-besaran dari ibu kota Kiev ke Mariupol. Untuk alasan yang pertama, yaitu Mariupol memiliki daratan yang luas. Merebut kota Mariupol akan membuat Rusia bisa mengendalikan daratan yang luas di kawasan selatan dan timur Ukraina. Sementara, serangan pasukan Rusia di ibu kota Kiev sebelumnya tidak lain bertujuan untuk menghalangi bantuan militer dan logistik Ukraina ke Mariupol. Semua orang telah dibuat kaget dengan strategi perang Rusia. Pada awalnya, banyak yang menyangka bahwa penumpukan besar pasukan Rusia di Kiev adalah untuk langsung menggempur dan menguasai Kiev. Ternyata, ini adalah umpan yang berhasil dari Rusia untuk Ukraina, sehingga Ukraina tidak lagi fokus untuk membantu kota-kota besar di sekitar Kiev. Dengan menghalangi dan memotong suplai bantuan dari Kiev ke kota di sekitarnya seperti Mariupol, maka akan memberikan Rusia peluang yang nantinya ketika Mariupol dan kota lainnya berhasil dikendalikan, maka fokus serangan pasukan Rusia akan lebih mudah ditujukan ke kota Kiev. Keruntuhan kota-kota penting di sekitar Kiev juga akan berpengaruh pada peta pertempuran yang terjadi. Untuk alasan yang kedua, adalah mengendalikan ekonomi perang. Belajar dari kesalahan Jerman di Perang Dunia Kedua, sepertinya Rusia sudah mengantisipasi agar pasukannya tidak bernasib sama seperti pasukan Jerman yang dikalahkan karena kekurangan logistik dalam ekonomi perangnya. Kota Mariupol adalah pelabuhan penting bagi Ukraina. Sebelum perang terjadi, pelabuhan itu memainkan peranan kunci dalam ekspor baja dan batu bara. Akses Rusia terhadap pengendalian jalur-jalur ekonomi perang akan mensukseskan bantuan kepada pasukannya yang bertempur, seperti pengiriman logistik perang, termasuk pasukan baru, persenjataan yang mencakup peluru, kendaraan lapis baja, dan lainnya. Sehingga pasukan Rusia tidak akan mengalami kondisi seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana ribuan tentara Ukraina bersama relawan asing harus menyerah karena tidak memiliki pasokan logistik yang cukup dan kehabisan personil, peluru, serta persenjataan lainnya untuk melawan Rusia. Karena memang pasukan Rusia sudah memutus jalur ekonomi perang Ukraina saat pasukan Rusia masih berada di sekitar ibu kota Kiev. Upaya penguasaan Mariupol akan membuat Rusia sanggup menjalani peperangan yang berlarut-larut, karena akan memiliki sumber daya dan logistik yang akan selalu ada kapanpun dibutuhkan. Untuk alasan yang ketiga adalah peluang propaganda. Sebagai tambahan saja, bahwa teknik dan serangan propaganda yang memelihara informasi palsu adalah sebuah hal yang wajar dan sudah terjadi sejak lama dalam peperangan. Jadi tidak perlu dari kita menyikapi secara berlebihan bahwa berita ini benar atau berita itu salah. Karena memang teknik propaganda sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar, serta sudah menjadi bagian penting dalam peperangan. Kota Mariupol adalah basis unit milisi Ukraina bernama Brigade Azov yang terdiri dari sejumlah orang berhaluan ekstrem kanan. Meski jumlah mereka tidak banyak,
dengan menghancurkan Brigade Azov, maka akan menjadi alat propaganda yang efektif bagi Rusia. Selama perang, Ukraina sudah banyak melakukan propaganda untuk menjatuhkan mental pasukan Rusia dengan membuat berbagai berita hoaks. Seperti tewasnya jenderal pasukan Rusia dan jenderal pasukan Chechnya yang pernah diberitakan walaupun kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian Ukraina yang melancarkan serangan propaganda bahwa pasukan Rusia telah melakukan genosida pada warga sipil yang kemudian justru dibantah oleh keterangan warga di sekitar, bahkan tentara Ukraina sendiri dan relawan asing yang sudah ditangkap di Mariupol. Hal itu semata-mata bertujuan untuk menaikkan mental tentara Ukraina dan melemahkan mental pasukan Rusia. Dengan upaya penguasaan kota Mariupol oleh pasukan Rusia, maka kemudian pasukan Rusia memiliki kesempatan besar untuk dengan mudah melakukan serangan propaganda balasan ke Ukraina. Hal ini agar pasukan Ukraina yang masih bertahan di Kiev dan kota lainnya mengalami kejatuhan mental akibat direbutnya Mariupol. Sehingga pasukan Ukraina akan berpikir ulang untuk apa terus berperang dan menyetor nyawa kalau nantinya akan bernasib sama seperti kejatuhan kota Mariupol disertai dengan menyerahnya ribuan marinir Ukraina belum lama ini. Untuk alasan yang keempat adalah dorongan moral. Merebut Mariupol akan membuat Rusia bisa menunjukkan kepada rakyatnya sendiri bahwa tujuan aksi militer Rusia telah tercapai. Hal ini akan mengurangi perlawanan internal yang terjadi di Rusia itu sendiri. Dorongan moral ini kemudian akan membentengi pasukan dan rakyat Rusia dari serangan propaganda Ukraina dan Barat. Sehingga, bila nantinya terjadi serangan propaganda dari Ukraina dan Barat, maka itu sudah tidak lagi efektif. Bisa dikatakan, upaya penguasaan kota Mariupol yang dilakukan Rusia semata-mata sebagai tindakan pencegahan untuk melawan serangan propaganda. Jadi, ketika kota Mariupol jatuh ke tangan Rusia, maka Rusia akan memiliki peluang untuk melakukan propaganda balasan sekaligus membuat senjata penangkalnya, yaitu dorongan moral, yang akan meningkatkan semangat tempur pasukan Rusia di Ukraina. Kini kota Mariupol sudah diambang kejatuhannya, walaupun masih ada segelintir perlawanan kecil dari pasukan Azov Ukraina. Kejatuhan Mariupol nantinya akan menimbulkan efek domino pada kejatuhan kota-kota lainnya di Ukraina. Ketika kota-kota besar di Ukraina berjatuhan, maka kemudian nasib ibu kota Kiev akan sendirian menghadapi kepungan dan serangan Rusia dari segala sisi. Ini bukanlah sesuatu yang menguntungkan bagi Ukraina, dan Ukraina sudah seharusnya waspada pada strategi Rusia. Perang yang baru berlangsung beberapa bulan ini diprediksi tidak akan selesai dalam waktu dekat, melainkan akan menjadi perang yang berlarut-larut, lama dan mahal. Hal ini tidak berbeda seperti nasib yang dialami oleh Amerika dalam menghadapi perang berlarut di Vietnam dan Afghanistan selama puluhan tahun. Akankah Ukraina runtuh seperti kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua, yang kekurangan logistik dan dikuasainya kota-kota di sekitar Berlin, sebelum akhirnya Berlin dan seluruh Jerman kalah dan takluk oleh tentara merah Uni Soviet? Akankah pola yang sama akan terulang kembali dan Rusia bisa menaklukkan Ukraina layaknya Uni Soviet yang menaklukkan Jerman? Kita tunggu saja kelanjutannya dan terus memantau perkembangan pada perang Rusia dan Ukraina. Широта 637. Ракета. Туда насыпай нарами, видишь? Откуда взлетела, видел ли? Раз, еще! Туда же! С-37, Севастополь, иду туда. Вижу мы туда отработали, туда же работайте, пацаны.